Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mbak Faza, sini. Duduk sini. Silakan duduk. Sebenarnya ada apa toh Mbak Faza? Coba ceritakan kepada Pak Arin. Kotak pensil saya dicuri, Pak. Saya ingin mengerjakan tugas, tapi saya tidak memiliki uang lagi untuk membeli pulpen. Masa dengan seenaknya mereka mengambil kotak pensil saya? Apa saya tidak boleh marah, Pak? Ya boleh Mbak Faza, boleh. Kalau Pak Arin di posisi kamu, Pak Arin juga marah. Tadi setelah kamu tahu kotak pensilmu hilang, kamu melakukan apa tadi? Saya bertanya pada teman-teman, Pak, tapi tidak ada yang mengaku. Terus? Ya saya ngamuk lah, Pak. Tas teman-teman saya lempar. Aduh, oke saya paham. Saya yakin Mbak Faza itu punya alasan kenapa melakukan itu. Ya jelas lah, Pak. Saya ingin teman-teman saya jujur. Masa mengambil barang orang lain tanpa izin, itu kan namanya mencuri. Oh begitu, saya paham. Jadi kamu ingin teman-temanmu itu berani mengakui kesalahannya. Nah, tapi untungnya Mbak Faza bisa nahan emosi ya. Hanya melempar tasnya saja, tidak sampai memukuli teman-temanmu. Ya tidaklah, Pak. Walaupun saya sangat marah, tapi saya masih bisa mengendalikan diri. Nah, itu bagus Mbak Faza. Nah, sekarang Mbak Faza, coba pikirkan lagi. Kira-kira tindakanmu itu sudah sesuai dengan prinsip yang kamu yakini tidak? Ya tidaklah, Pak. Sebenarnya saya selama ini lebih memilih diam, walaupun dijahili oleh teman-teman saya. Nah, begitu. Kemudian, coba sekarang dipikirkan lagi. Kira-kira keyakinan kelas atau prinsip apa yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Maaf Pak Arin, selama ini saya selalu menghargai dan menghormati teman-teman saya. Tapi tadi saya sangat emosi Pak, sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Mbak Faza yakin kan kalau saling menghormati sesama teman itu penting? Saya yakin Pak. Oh begitu. Coba sekarang Mbak Faza, pikirkan lagi. Kira-kira keyakinan kelas atau prinsip apa yang harus kita jalani ketika kita sedang emosi Mbak Faza? Mungkin saya akan lebih bersabar dan belajar mengontrol emosi saya. Dan jika ada masalah seperti ini, lebih baik saya melaporkan saja pada ibu atau bapak guru agar mendapatkan penanganan dengan baik. Oh begitu, bagus. Nah sekarang Mbak Faza, untuk memperbaiki hubunganmu dengan teman-temanmu tadi, kamu tadi kan sudah melempar tasnya toh? Iya Nah, Pak. kira-kira kamu akan melakukan apa? Saya akan meminta maaf pada teman-teman Pak, dan saya akan bertanya dengan baik siapa yang menyembunyikan kotak pensil saya. Nah itu baru namanya anak hebat Mbak Faza. Tahan emosi, kemudian tanya baik-baik. Gitu ya? Ya, Pak. Nah Mbak Faza, sekarang boleh kembali ke kelas. Ingat, jaga emosi ya. Gitu. Ya silakan kembali ke kelas. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak Nabila, sini silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Begini Mbak Nabila, saya dengar dari teman-temanmu, katanya beberapa hari ini kamu tidak masuk tanpa keterangan. Apa benar itu Mbak Nabila? Benar Pak, saya belakangan ini tidak masuk tanpa keterangan Karena apa? karena nenek saya sakit dan kakinya patah. Sementara saya harus membantu dan merawatnya. Oh begitu, berarti kamu menunggu nenekmu ya? Iya Pak, kalau nenek saya kamar mandi harus dituntun. Sementara ibu saya di pagi hari sudah berangkat kerja. Oh begitu, baiklah. Pak Arin tidak menyalahkan kamu Mbak Nabila. Berbuat kesalahan semacam ini itu hal yang wajar. Mungkin kalau Pak Arin dalam posisi seperti kamu, mungkin Pak Arin juga akan melakukan hal yang sama, yaitu lebih memilih merawat nenekmu. Tapi gini Mbak Nabila, kalau kamu tidak berangkat dan ternyata kan kamu menunggu nenekmu, ya kamu harus izin
mengirimkan surat izin ke sekolah, atau minimal kamu bisa WA saya. Mbak Nabila masih ingat keyakinan kelas kita kan? Iya Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Nah, bagus itu. Mbak Nabila masih ingat, kira-kira orang yang disiplin dan mandiri itu bagaimana kira-kira? Orang yang disiplin itu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Dan mandiri itu mau mengerjakan tugas tanpa disuruh. Nah, bagus Mbak Nabila. Berarti kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Pak. Nah, begitu. Jadi kamu akan melaksanakan keyakinan kelas. Nah, untuk memperbaiki kesalahanmu ini, kira-kira Mbak Nabila akan melakukan apa? Sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena belakangan hari ini saya tidak masuk tanpa keterangan. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Dan sekarang nenek saya sudah membaik. Dan saya akan segera masuk sekolah, Pak. Oh, begitu. Ya, Pak Arin maafkan. Dan kalau itu bisa kamu lakukan, berarti memang harus dilakukan ya. Jadi Pak Arin membantu. Pak Arin mendukungmu ya, dan menghargai usahamu untuk memperbaiki sikapmu. Begitu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan belajar dengan baik. Ya Pak, terima kasih atas perhatiannya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tindakan guru saya bagus. Saya sangat merasa dihargai. Ketika saya melakukan kesalahan, saya masih bisa diajak diskusi dan memperbaiki kesalahan saya. Saya sangat menghargai dan mendukung tindakan guru saya. Kalau saya membuat kesalahan, saya didiskusi terlebih dahulu, lalu ditanyai apa penyebab dan alasan saya melakukan pelanggaran tersebut, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran saya tersebut. Terima kasih.